Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara sekalian, hari ini tanggal 16 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, tindak selaku khotib Jumat insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syafaat. Alhamdulillah dia sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah Jumat pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini Indonesia sedang merayakan momen kemerdekaan yang ke-79. Insya Allah besok bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2024. Pada momen perayaan kemerdekaan ini, dengan penuh kesadaran diri, marilah kita merayakannya dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, baik ras, budaya, serta kepercayaan yang beragam. Dengan banyaknya perbedaan yang ada, tidak menjadi alasan bagi manusia untuk tidak saling memahami, yang berujung pada konflik dan perseteruan. Justru dengan menciptakan keragaman tersebut, Allah Subhanahu wa taala bertujuan agar kita saling mengenal satu sama lain dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas dengan jelas menegaskan keragaman merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Penciptaan keragaman tersebut bertujuan agar umat manusia saling mengenal satu sama lain tanpa membeda-bedakan golongan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid Juz 2 halaman 440 menjelaskan bahwa arti dari segala saling kalian mengenal pada ayat yang barusan dibaca ialah agar umat manusia saling mengenal satu sama lain sebagai manusia tanpa mempedulikan dan membangga-banggakan etnis, suku ataupun golongan masing-masing. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menanggapi perbedaan yang ada, seyogyanya bagi umat Islam untuk menerapkan 3 sifat yang fundamental, yaitu toleran, moderat, dan seimbang. Dengan menerapkan ketiga sifat tersebut, kita akan dapat menerima perbedaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbedaan dalam urusan agama. Umat Islam dalam hal ini diperintahkan untuk mengedepankan toleransi antara sesama umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, orang-orang yang mengusirmu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menurut Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit dan juga menurut Ar-Raji dalam tafsirnya Miftahul Ghaib, Mafatihul Ghaib, turun untuk suku Uja'ah yang non-muslim. Mereka memiliki perjanjian damai dengan Nabi Muhammad untuk meninggalkan saling bermusuhan dan berperang satu sama lain. Kemudian Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ada juga riwayat dari Mus'ab bin Sabit yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk Asma binti Abu Bakar yang kedatangan ibunya yang non-muslim dengan membawa hadiah. Kemudian Asma tidak menerimanya dan bahkan tidak membiarkan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Asma meminta kepada Aisyah untuk menanyakan kepada Nabi. Nabi memerintahkan untuk menerima hadiah dan mempersilahkan masuk. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dengan umat beragama lainnya. Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap baik dan adil, toleran dan saling menghargai antar umat beragama. Dalam penerapannya, sikap persaudaraan memiliki tujuan penting, yaitu menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Semua sama dalam persaudaraan, tidak ada etnis atau golongan yang lebih unggul dari golongan yang lain. Hal tersebut sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abaukum wahid, ala la fadla li arabin ala ajamin, wala li ajamin ala arabin, wala li ahmaru ala aswad, wala aswad alal ahmar illa bitaqwa. Wahai umat manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu itu satu, Bapamu itu satu. Ingatlah tidak ada keunggulan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam atau selain Arab. Tidak pula bagi bangsa Ajam atau bangsa lain selain bangsa Arab.
Tidak juga bagi merah atas yang hitam maupun sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, menjaga persaudaraan dan tetap mengedepankan toleransi memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan menerapkan dalam kehidupan, maka semua golongan masyarakat dari berbagai agama, ras, warna kulit, dan lain-lain untuk dapat hidup berdampingan secara damai tanpa ada konflik apapun. Oleh karenanya, pada momen perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjaga tali persaudaraan antara sesama tanpa memandang suku, ras, etnis maupun agama. Mudah-mudahan kita diberikan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersatu membangun Indonesia yang kita cintai dengan landasan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli Innal huda hudallah wa innal hamda walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Aqimus shalah.